Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya. Teman-teman, hari ini ketemu lagi dengan Bunda Hani. Pada kesempatan kali ini, Bunda mau ajakin teman-teman buat bercerita, berkisah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah teman-teman, bulan ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Dalam bulan Islam ada bulan Dzulhijjah. Nah, di bulan Dzulhijjah ini biasanya banyak orang-orang yang pergi ke kota apa ya teman-teman? Yang ada bangunan, ada yang tahu bangunan apa? Ya, bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Nah, biasanya orang-orang pergi ke kota Mekah untuk ke Ka'bah, dan di sana mereka melakukan ibadah haji. Nah, teman-teman sudah tahu belum nih gimana sih cerita asal mula ibadah haji itu? Nah, udah mau bercerita teman-teman. Kita dengerin yuk. Alkisah, dahulu kala ada seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mendatangi anaknya Nabi Ismail. Kemudian, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya Nabi Ibrahim, "Wahai ayah, ada berita penting apa?" "Wahai anakku, aku mendapat perintah dari Allah untuk membangun kembali Baitullah." "Lakukanlah ayah, aku akan membantumu," seru Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kembali akan membangun Ka'bah. Awalnya mereka tidak tahu di mana letak fondasi awal Baitullah atau Ka'bah itu yang dibangun sejak Nabi Adam alaihissalam, karena terbawa oleh arus banjir saat Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian datanglah perintah Allah, turun perintah Allah melalui malaikat Jibril yang kemudian menunjukkan di mana letak Baitullah itu. Setelah itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menggali kembali fondasi yang dulu sejak Nabi Adam tersebut. Dibangunlah bangunan itu dengan menggunakan tanah liat dan batu. Semakin tinggi bangunan itu. Ketika sudah sampai tinggi, ternyata Nabi Ibrahim tidak sampai untuk meletakkan batu di atasnya. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim tidak sengaja menapakkan kakinya di batu yang masih belum mengeras. Akhirnya terjadilah telapak kaki Nabi Ibrahim yang disebut dengan Maqam Ibrahim yang ada sampai sekarang. Berhari-hari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terus membangun Baitullah itu sampai akhirnya selesai dan jadilah Ka'bah seperti saat ini. Setelah selesai, kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, terimalah amalan dari kamu. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui," ucap Nabi Ibrahim. Kemudian Allah berseru, "Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk datang kemari. Bagaimana aku bisa untuk memberitahu kepada semua manusia sedangkan suaraku lemah dan terbatas?" Allah berfirman, "Berdirilah di atas bukit itu dan serulah kepada manusia." Lalu Nabi Ibrahim mengikuti petunjuk Allah tersebut. "Hai sekalian manusia, sambutlah seruannya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang menyeru seruanmu. Kami datang menyahut seruanmu. Ya Allah, kami mencoba untuk menjawab seruanmu untuk datang ke Baitullah.
Demikianlah tadi setiap ada jamaah yang akan beribadah haji akan selalu mengucapkan kalimat talbiyah tersebut. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, demikian tadi teman-teman kisah dari ibadah haji tadi. Dimulai dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun bangunan Ka'bah hingga menjadi tinggi dan besar, sampai sekarang ini yang digunakan untuk beribadah haji umat Islam. Teman-teman, Bunda juga punya lagunya nih, lagu tentang ibadah haji. Teman-teman boleh ikutin ya. Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Nah, itu tadi teman-teman. Sekian dulu dari Bunda. Insya Allah nanti akan ada kelanjutannya lagi. Bagaimana sih ibadah haji itu? Bagaimana proses ibadah haji itu? Teman-teman bisa ikutin lagi video selanjutnya. Demikian dari Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.